Begitulah, sebuah planet yang dulunya mungkin bisa dihuni dalam beberapa ratus juta tahun berubah menjadi neraka dengan suhu 460 derajat seperti sekarang. Yang paling aneh adalah pada tahun 2020, para ilmuwan menemukan gas yang disebut fosfin di atmosfer Venus, yang di bumi hanya memiliki dua sumber, yaitu diproduksi oleh pabrik atau dilepaskan oleh mikroorganisme. Di Venus tidak ada pabrik, jadi hanya tersisa satu kemungkinan, yaitu kehidupan. Pada tahun 2024, para ilmuwan kembali mengonfirmasi penemuan ini, dan konsentrasinya bahkan 140 kali lebih tinggi dari yang terdeteksi sebelumnya. Mereka bahkan menemukan amonia, yang juga merupakan gas yang mungkin terkait dengan kehidupan. Meskipun permukaan Venus adalah zona kematian mutlak, tetapi di lapisan awan yang berjarak 50 hingga 60 km di atas permukaan, suhunya hanya sekitar 30 derajat dan tekanan udaranya hampir sama dengan permukaan laut di bumi. Jika benar ada kehidupan di Venus, mereka kemungkinan besar melayang di lautan awan ini, menghindari neraka di permukaan, bertahan hidup dengan gigih di dalam kabut asam. Yang lebih mengerikan adalah, penelitian terbaru tahun 2024 menemukan bahwa Venus sekarang masih merupakan planet yang hidup. Para ilmuwan menganalisis foto-foto lama yang diambil oleh wahana Magellan 30 tahun yang lalu dan menemukan bahwa ada dua wilayah di Venus yang muncul aliran lava baru. Ini berarti gunung berapi di Venus masih aktif hingga sekarang. Sebuah planet dengan suhu 460 derajat, di bawah permukaannya magma terus-menerus mengalir. Dapatkah Anda membayangkan seperti apa pemandangannya? Seluruh planet seperti tungku yang tidak pernah padam. Permukaannya adalah atmosfer asam sulfat dan di bawah tanahnya magma bergolak. 这那是一颗行星，这分明就是一座宇宙级别的联域。但科学家真正担心的不是金星，而是地球，因为我们脚下这颗蓝色星球正在一步步走向进行的老绿。 Sejak revolusi industri, manusia telah melepaskan sejumlah besar karbon dioksida ke atmosfer dan suhu global telah naik lebih dari 1 derajat. Kamu mungkin berpikir 1 derajat tidak berarti apa-apa, tetapi perlu diketahui bahwa bencana di Venus juga dimulai dari sedikit kenaikan suhu. Begitu efek rumah kaca di bumi melewati titik kritis tertentu, spiral kematian yang sama akan dimulai, gletser mencair, air laut menguap, uap air memperburuk efek rumah kaca, dan suhu terus naik. Pada saat itu, meskipun manusia menghentikan semua emisi karbon, itu tidak akan berguna lagi, karena seluruh sistem sudah di luar kendali. Ilmuwan dari Universitas Jenewa bahkan telah melakukan simulasi. Jika efek rumah kaca benar-benar di luar kendali, bumi mungkin dalam beberapa ratus tahun akan menjadi Venus berikutnya. NASA sudah tidak bisa diam saja. Mereka berencana meluncurkan pesawat penjelajah Da Vinci pada tahun 2030-an untuk kembali ke Venus dan sepenuhnya memahami apa yang telah dialami oleh planet ini. Karena hanya dengan memahami bagaimana Venus berubah dari surga menjadi neraka, kita bisa mengetahui cara mencegah bumi mengulangi kesalahan yang sama. Pada tahun 2025, penjelajah Jupiter dari Eropa akan melewati Venus dalam perjalanannya ke Jupiter dan akan melakukan beberapa pengamatan. Eksplorasi manusia terhadap Venus sedang memasuki puncak baru. Jadi, lain kali ketika kamu melihat bintang paling terang di langit senja, jangan merasa itu romantis. Itu adalah bintang mati, sebuah neraka kosmik, dan juga cermin yang tergantung di langit yang memantulkan kemungkinan masa depan bumi.